Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan setiap firman yang diberitakan ini berbicara buat pribadi lepas pribadi. Dan kekuatan-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami. Tuhan urapi lidah bibir anak-Mu ini, setiap perkataan yang keluar menjadi rema, menjadi suara-Mu yang berbicara buat kami. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. 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 Saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena to be honest, saya merasa firman ini memang benar-benar sangat sederhana, simple. Tapi saya percaya bukan satu kebetulan Tuhan memberikan firman ini ketika saya berdoa untuk teman-teman di BMC New York. Saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Tuhanku, Sandaranku. Setiap kita ini jujur ya, saudaraku, kita butuh tempat untuk bersandar. I will prove, saya akan membuktikan apa yang saya katakan, saudaraku. Kira-kira loh, saudara, apa yang akan terjadi kalau setiap kita ini, misalkan ya, saya minta saudara untuk harus berdiri tegak di posisi yang sama dalam waktu yang lama. What will happen? Aduh, pastor, jangan kejem-kejem gitu. Oke, saya bikin lebih ringan, saudaraku. Apa yang terjadi kalau saudara harus duduk, nggak usah berdiri ya, nggak usah berdiri ya. You have to just sit straight. Hari ini semuanya I assume saudara duduk gitu kan. You have to sit straight for a long time. Kira-kira apa yang akan terjadi, saudaraku? Ya, dua hal tadi yang saya sebutkan, baik saudara berdiri maupun saudara duduk, itu hal sepele yang saudara lakukan almost every day of your life. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara ya, tapi hari-hari ini saya melihat ada satu fenomena yang terjadi di seluruh dunia, saudara. Apa yang saya sebut sebagai fenomena kelelahan. Ada banyak sekali orang itu merasa exhausted. Ada banyak sekali orang itu dalam kehidupannya merasa lelah. Saya pikir tadinya itu hanya terjadi mungkin di negara-negara seperti Indonesia loh, saudara. Negara-negara yang mungkin sedang berkembang ataupun kita berjuang dan lain sebagainya ya. But apparently baru saja saya pulang dari negara Amerika, saudaraku, saya waktu itu sempat juga japri Pak Yongki. Sayangnya saya nggak bisa datang bersama dengan saudara karena memang arahnya beda ya, saudaraku. Saya pergi ke area tengah dan ke LA gitu. Jadi pas nggak mampir. Doakan nanti satu kali ya bisa ketemu dengan saudara-saudara di BMC New York gitu ya. Ketika saya pergi ke Amerika ada satu pemandangan yang tidak lepas dari penglihatan saya, saudaraku. Dan to be honest, saya tahu itu sudah diberitakan di mana-mana, but still ketika saya melihat itu sendiri, it got me, itu membuat saya cukup surprise. Di Amerika, di negara yang disebut negara berkembang, di negara yang disebut negara maju, saya melihat sangat banyak homeless. Something yang bahkan di Indonesia mungkin hari-hari ini tidak sampai ini ya, saudaraku. Tapi saya tidak mengharapkan itu saya lihat di Amerika. Sempat saya waktu itu ngobrol dengan teman yang ada di sana dan saya tanya gitu. Maksudnya dalam artian pemerintah kan seharusnya punya program untuk itu dan lain sebagainya. Dan jawaban yang diberikan itu di luar pikiran saya, saudaraku. Saya diberikan jawaban sederhana, bukan mereka nggak bisa punya rumah, bukan mereka itu apa pemerintah tidak memberikan bantuan dan lain sebagainya, tetapi sesederhana the problem is inside.
Masalahnya bukan pada nggak ada pekerjaannya ataupun nggak ada ininya, tetapi problematiknya itu ada di dalam. Nah, pertanyaan saya, saudaraku, melihat semuanya itu, kadang kalau kita nggak hati-hati, we get used to it, dan kita tidak sampai pada satu pertanyaan yang tepat. Actually, what happened? Hari ini saya hanya ingin membagikan satu firman yang super sederhana, saudaraku. Untuk mengingatkan kepada setiap kita di BMC New York ini, jangan lupa bersandar. Dan kabar baiknya, saudaraku, engkau punya Tuhan yang bisa kau jadikan tempatmu untuk bersandar. Saya akan bacakan dari Yesaya pasalnya yang ke-50, Yesaya 50 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Boleh nggak saya tanya, adakah di sini yang takut akan Tuhan? Boleh lambaikan tangan, saudara. Saya percaya saya melihat semua tangan-tangan terlambai. Dan ayat ini spesifik sekali, saudaraku. Mendengarkan suara hambanya. Saya yakin hari ini saudara berkumpul, kita sama-sama ada di tempat ini, karena saudara mau mendengar suara firman melalui hambanya. Dengan kata lain, Pastor, what do you mean? Ayat ini adalah untuk saudara. Karena semua yang ada di sini, yang berkumpul di tempat ini adalah yang pertama. Engkau adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. And then saudara berkumpul di sini karena saudara mau mendengar suara Tuhan. So this verse is for you. Dan bagi saudara yang saudara takut akan Tuhan, bagi saudara yang saudara mau dengar suara Tuhan, ayat ini ngomong, jika, kalau ada di antara saudara yang hidup dalam kegelapan. Saya tidak tahu masing-masing dari kita apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika ada di antara saudara yang, let's say, saudaraku, pernikahanmu ada di dalam kegelapan. Let's say, saudara merasa pekerjaan saudara ada di dalam kegelapan. Saudara merasa your future, masa depanmu itu gelap. Ayat ini ngomong, saudaraku, dilanjutkan. Dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Apa maksudnya? Kalau ada di antara saudara yang saudara ada di dalam kegelapan, tetapi tidak ada cahaya yang bersinar bagi saudara. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saudara. Biasanya kalau misalkan kita ada di dalam kegelapan, saudaraku mungkin pernah ya, misalkan Pak Yongki di Amerika, I don't know ya. Kalau di Indonesia kadang kalau saudara masih ingat kehidupan di Indonesia ada pemadaman PLN gitu, saudara. Ada waktu di mana kita dalam kegelapan. Saya bersyukur saya tinggal di apartemen. Karena di apartemen, ya pemadaman pun saudaraku in seconds gitu ya. Dalam hitungan detik saudara sudah akan genset nyala kayak gitu. Tapi kalau saudara yang tinggal di perumahan, saudara bisa merasakan itu. Pada saat dalam keadaan yang gelap, biasanya saudaraku, orang terdekat saudara akan cari apa yang tercepat adalah nyalakan handphone. Berarti ada pertolongan. Tapi ayat ini ngomong, kalau engkau ada di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar bagimu, artinya tidak ada satu orang pun di sekelilingmu yang membantu engkau. Lihat, saudara, lihat ayat ini. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Oh, firman yang saya bagikan hari ini bukan satu firman yang rumit, bukan firman, tapi firman yang mengingatkan. In case you feel that your life is in the darkness, in case you feel tired, engkau bisa
bersandar kepada Tuhanmu. Engkau tidak harus terus berusaha kuat dari dirimu sendiri. Engkau tidak harus menahan semuanya dan menyembunyikan itu, saudara sampai mungkin berteriak, saudara menangis. Di dalam kegelapan, saudara nggak bisa, nggak tahu apa yang saudara harus lakukan. You don't have to do that. Ada satu tempat, sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara, yang bisa saudara pakai untuk bersandar. Namanya adalah Yesus. Dan pastikan, saudaraku, yang namanya saudara bersandar, pastikan jangan sampai saudara bersandar di tempat yang salah. Kenapa? Karena kalau saudara bersandar di tempat yang salah, tempat saudara bersandar itu rapuh. Saudara butuh bersandar, tapi yang disandarin rapuh. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Jatuh. Dan izinkan saya mengatakan, rasanya malah jadi lebih sakit. Kalau tadi capek, sekarang sakit. Berapa banyak di antara kita yang seringkali kita bersandar pada pemikiran kita sendiri. Kita pikir benar, kita pikir sudah tepat, kita pikir itu bisa diandalkan. Berapa banyak kita bersandar kepada manusia. Kita pikir dia adalah partner yang tepat. Kita pikir kalau saya ada di dalam keadaan yang seperti ini, pasti dia akan tolong. Berapa banyak yang bahkan bersandar pada kepandaian, kehebatan. Saya bisa paham di Amerika ya, saudaraku, dengan semua kemajuan teknologi yang ada. Kadang-kala kalau nggak hati-hati, kita jadi bersandar pada, oh nggak apa-apa, dokter pasti bisa kok. Pasti ada jalan keluar dari semua dokter-dokter yang begitu ahli. Tapi izinkan saya juga mengatakan kepada saudara, kalau toh saudara harus bersandar, pilihlah tempat bersandar yang tepat. Karena apabila tempat engkau bersandar itu rapuh, maka kau akan jatuh dan itu akan sakit. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya, yang tidak bersandar pada pemikirannya. Orang yang demikian, saudaraku, akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini simple kok yang saya bagikan, Pak Yongki. Belajar bersandar kepada Tuhan. Nah, saya akan membagikan, saudaraku, kalau kita belajar bersandar kepada Tuhan, kenapa kita belajar bersandar kepada Tuhan? Karena ada dua kualitas yang dimiliki Tuhan, yang membuat kita itu bisa bersandar. Yang pertama, bersandar pada kasih-Nya Tuhan. Karena yes, Dia Allah yang mengasihi engkau. Boleh nggak, saudaraku, pegang tangan saudara, taruh tangan saudara di dada saudara, dan katakan pada diri saudara sendiri, He loved me. Katakan pada kiri kananmu, He loved you. Pada kita semua katakan, He loved us. Dia mengasihi engkau. Saya akan mengajak saudara melihat satu adegan ya, saudaraku, satu kisah pada saat Yesus sedang berkumpul dengan semua murid-muridnya. Kita buka dari Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita lihat ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Ayat ini cukup unik, dia berbicara seperti ini, saudaraku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini adalah momen Yesus itu berkumpul dengan semua murid-muridnya. Yesus ngomong bahwa seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 22, murid-murid
itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Tentu saja murid-murid kaget dengan perkataan Yesus. Nah, muncullah satu ayat yang cukup unik di ayat yang ke-23 ini dan mengatakan demikian, saudaraku. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, notabene, ini adalah Yohanes sendiri yang menulis. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saya ingin mengajak saudara membayangkan ya, jangan hanya membaca ini sambil lalu, karena kalau saudara membaca ini sambil lalu, sepertinya gambarannya tidak akan muncul, saudaraku. Katakanlah saudara di BMC ya, saudaraku, dan semua yang hadir adalah Bapak Ibu seperti ini, saudara orang-orang dewasa. Kan? Saudara lagi komsel gitu kan, seperti ini saat ini gitu. Saudara sedang komsel katakan. And then saudaraku, out of nowhere, nggak usah orang lain ya saudaraku, nggak usah orang lain. Ya kalau saya katakan orang lain lah, semisalkan let's say Marcel, tiba-tiba bersandar kepada Pak Yongki. Saya bisa ngelihat wajahnya Marcel aja ketawa gitu. Nggak usah Marcel, katakan ibu bersandar sama Pak Yongki, ya sekalipun ini istrinya gitu saudaraku. Tapi maybe, just maybe, saya yakin saudara akan saling melihat satu dengan yang lain gitu. Because it's not a common scene gitu. Itu bukan satu pemandangan yang wajar. Tapi here you are, saudara melihat Yohanes itu bersandar kepada Yesus. Dan di dalam terjemahan bahasa aslinya, saudaraku, Yohanes tidak sekedar bersandar. Yohanes itu bersandar di dadanya Yesus. Come on, Yesus lagi ngobrol loh, saudaraku. Yesus lagi ngomong. Dan Yesus lagi ngomong serius. Dia tuh lagi cerita, nanti ya bakal ada yang mengkhianati aku. Lagi muridnya lihat kiri kanan, kok nempel. Saudara bisa melihat pemandangan ini, saudaraku. Saudara bisa membayangkan what's going on. Saya ingin bertanya kepada saudara terlepas dari ini semua ya. Kira-kira menurut saudara, nanti kalau saudara baca dari ayat ini ya, saudara akan menemukan bahwa Yesus sama sekali dalam semua pembicaraan, lihat ayat di bawahnya, kita akan menemukan bahwa Yesus sama sekali nggak marah. Yesus bahkan tidak merasa annoy, terganggu. Yesus jalan aja tuh, ngobrol-ngobrol aja tuh, ngomong-ngomong aja tuh. Pertanyaannya jadi muncul, saudaraku. Kira-kira lo, kalau Petrus sandaran kayak gitu, Yesus marah nggak ya? I don't think so. Saya rasa Yesus tidak akan merasa terganggu. Kira-kira loh kalau Yakobus ataupun murid yang lain melakukan hal yang sama dan mereka bersandar kepada Yesus seperti itu, Yesus marah nggak ya? I don't think so. Pastor, what's your point? Poin saya ya saudaraku, Yesus tidak pernah merasa terganggu dengan semua masalah, terganggu dengan semua pergumulanmu. Yesus tidak pernah merasa keberatan saudaraku ketika engkau bersandar kepada Dia. He is not alone. Tapi apa yang ingin saya sampaikan juga kepada saudara, dibutuhkan satu kedekatan hubungan tertentu, dibutuhkan satu kepercayaan tertentu yang membuat Yohanes merasa nyaman, Yohanes merasa oke, dia tidak merasa itu adalah sesuatu yang bakal mengganggu saudaraku ketika dia melakukan itu juga kepada Yesus. So it takes both sides. Yang jelas saya ingin mengatakan kepada saudara, Yesus tidak pernah terganggu dengan semua masalahmu, dengan semua keberadaanmu, dengan semua pergumulanmu. Dia tidak terganggu ketika kau bersandar kepada Dia. Now, kalau itu both side dan dari pihaknya Tuhan, sudah jelas dia tidak terganggu. The ball is in you. Bolanya ada di saudara. Apakah engkau akan bersandar kepada Dia atau engkau masih menggunakan kekuatanmu sendiri?
Ataukah engkau menunggu sampai engkau rubuh, saudaraku, sampai engkau sudah tidak kuat lagi? Tapi sesederhana saya ingin mengatakan kepada saudara, He love you that much. He love you that much until He doesn't feel bothered at all. Dia tidak merasa terganggu sedikit pun ketika engkau menangis-nangis kepada dia, ketika engkau benar-benar ada di dalam keadaan hancur dan once again you fail. Satu kali saudaraku ada sebuah cerita yang saya yakin dari saudara, hampir semua saudara pernah mendengar kisah ini. Satu kali ada seorang anak muda berjalan di pinggir pantai. Dia melihat dua pasang jejak kaki. Ini kisah yang sangat terkenal, saudaraku. Dan orang muda itu menjadi tenang, orang muda itu merasa senang, saudaraku. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan berjalan bersama dengan dia. Sampai di tengah perjalanan, saudaraku, ketika pasir itu menjadi semakin tinggi, saudara, dia berjalan, dan air itu menggulung sehingga pasir itu menjadi semakin berat. Tiba-tiba, saudaraku, out of nowhere, dalam perjalanan itu, ketika dia merasa begitu berat di dalam perjalanannya, dia kaget, saudara, karena jejak kaki itu tidak lagi menjadi dua jejak. Tidak lagi menjadi dua pasang jejak kaki. Dia melihat bahwa satu pasang jejak kaki sudah menghilang. Lalu muncullah pemikiran di benak anak muda ini dan dia berkata, "Why Lord? Kenapa justru di momen yang begitu berat? Kenapa justru di momen yang begitu sukar ini? Kenapa justru ketika aku merasa aku begitu capek? Where are you, Lord? Engkau ada di mana?" Adakah di tempat ini Bapak Ibu yang sedang merasakan seperti itu? Kadang di momen-momen tertentu di dalam kehidupanmu, ketika things get harder, saudara bertanya kepada dia, "Where are you, Lord?" Aku tidak lagi melihat jejak kaki yang satu. Hanya untuk mendapati suara itu berbicara kepada dia, "Anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah tertidur, aku tidak akan pernah terlelap. Penjagamu Israel tidak pernah terlelap." Hanya untuk mendapati suara itu berkata sekali lagi kepada anak muda ini, "Aku menggendongmu." Ada satu ayat, saudaraku, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya yang keempat mengatakan seperti ini. "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu," ada di sini yang rambutnya sudah putih, saudaraku. Saya aja sampai harus saya cat ya, saudaraku. Saya sengaja highlight rambut saya keluarin agak putih-putih, agak silver-silver, biar nanti kalau tumbuh uban nggak kelihatan, saudaraku. Tapi Yesus ngomong, sampai masa putih rambutmu. Zaman sekarang putih rambut nggak harus sudah tua ya, Bapak Ibu. Tapi putih rambut mengidentifikasikan bahwa usia kita semakin bertambah. Aku menggendong kamu. Dan ini yang membuat saya terharu, saudaraku. Sama seperti dua jejak kaki tadi. Ayat ini ngomong, aku telah melakukannya. Tidak sadarkah engkau bahwa selama ini engkau berjalan, dia Yesus sudah melakukan itu. Bahkan di titik di mana engkau tuh merasa tidak ada satu orang pun bersama dengan engkau, dia sudah melakukannya. Dan yang membuat saya lebih terharu, ayat ini ngomong, aku mau menanggung kamu terus. Saya rasa hari ini tidak ada alasan buat setiap kita ya, Bapak Ibu. Dia mau. Saya ulang lagi, dia mau. Saya ulang lagi, dia mau. Dan ayat ini melanjutkan, saudaraku, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hari ini sekali lagi izinkan saya mengingatkan kepada setiap saudara, yes. Engkau bisa bersandar kepada Tuhanmu, yes.
kasih-Nya begitu rupa dalam kehidupanmu sampai dia tidak merasa terganggu sedikit pun dengan semua keberadaanmu. Yes, dia sudah memikul dan dia mau terus melakukan apa yang sudah dia lakukan sejak dari awal mula kehidupanmu sampai nanti engkau menutup matamu. Yes, engkau bisa bersandar pada kasih-Nya. Dan yang kedua, saudaraku, yang ingin saya bagikan, engkau bukan hanya bisa bersandar kepada kasih-Nya, engkau bisa bersandar kepada kuasa-Nya. Yang namanya bersandar, saudaraku, tentu saja kita itu paham ya. Namanya kita bersandar, tentu yang jadi tempat sandaran kan harus lebih kuat ya, saudaraku. Pasti toh, tempat kita bersandar harus bisa menopang kita, harus bisa kita apa istilahnya, we can rely on gitu. Kita bisa percaya gitu. Dan tahukah saudara, ada satu hal yang tadi saya senang sekali, ternyata ini adalah sama dengan apa yang menjadi tema saudara gitu. Engkau bisa bersandar pada kuasa-Nya. Sampai detik hari ini dia masih sama, kuasa-Nya belum berubah. Apakah saudara ada di Amerika? I don't care. Apakah saudara ada di negara maju manapun? London kah? I don't care. Kuasanya masih sama. Engkau masih bisa bersandar dan berharap kepada kuasanya. Buat saudara yang hari ini engkau sakit, ya saudaraku, saya ingin berkata kepada saudara, kau bisa bersandar kepada kuasa, mujizat yang masih dia kerjakan sampai detik hari ini. Kadangkala yang jadi masalah, saudaraku, kalau kita nggak hati-hati ya, di negara yang semakin maju ya, rasa percaya itu menipis loh. Kenapa ya? Karena ilmu obat-obatan mungkin di Amerika sudah begitu maju, saudara merasa saudara tidak perlu lagi. Apa yang seringkali saya lihat di Nigeria ya saudaraku, itu sangat buat saya ya saudaraku, ironically ya, di tengah keterbatasan mereka, di mana mereka bahkan misalkan mereka ada dokter pun ya saudaraku, they don't have the money. Unlike you, unlike us. Let's say ya, di sana ada dokter kok saudaraku, dan di sana ada dokter-dokter yang hebat juga. But they don't have the money. Tapi tahukah saudara, justru di negara yang seperti itulah saya melihat ironically. Negara seperti Amerika yang mata uangnya saja ditulis in God we trust. Ironically, lose the trust. Every single time, setiap orang yang ada di sini, saudara yang ada di Amerika ya saudaraku, every single time saudara melakukan transaksi, saudara akan mengambil mata uang itu dan saudara akan baca di mata uang itu in God we trust. Hal yang sama bukan hanya terjadi zaman sekarang, saudaraku. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 58, ayat ini juga ngomong, dan karena ketidakpercayaan mereka, lihat saudaraku, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Wow. Ternyata sama. Enggak zaman sekarang, enggak zaman itu. Di zaman itu pun Yesus ngomong, saudaraku. Kenapa sih susah banget untuk percaya? Ini saya tidak sedang berbicara tentang zaman sekarang, hamba Tuhan yang punya talenta menyembuhkan, ya saudaraku, karunia menyembuhkan ya. I'm talking about the very Jesus himself. Ini Tuhanmu sendiri dalam bentuk tubuh yang ada saat itu ya saudaraku, dicatat di dalam Alkitab. Oh, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Hari ini boleh nggak, atau saudaraku, saya ngomong kepada setiap dari saudara, yuk bersandar sama dia. Yes, kuasanya masih tetap sama. Yes, engkau yang berdoa buat anak-anakmu dan engkau merasa tidak ada lagi pengharapan, trust one more time.
Engkau yang berdoa untuk pekerjaanmu dan rasanya kok nggak dijawab-jawab, trust one more time. Itu sebabnya saya sangat senang dengan doa seperti ini di BMC New York. Saya tuh bisa melihat hatinya Pastor Yongki. Terlepas dari semua kesibukan, terlepas dari semua keterbatasan, terlepas dari banyaknya nyala api yang sudah mulai padam, Pak Yongki itu kepengen, saudaraku, engkau tetap bertekun, dan dengan engkau bertekun, engkau bisa bertahan sampai akhir. Di tengah-tengah masalahmu pun, persekutuan seperti ini, doa seperti ini, mengingatkan engkau lagi. Dengan satu pengharapan, justru di tengah engkau ada di momen terendah dalam hidupmu, firman Tuhan itu berbicara, membawa engkau kembali kepada Dia. Itu yang jadi doa saya. Pastor, mungkin sebagian dari saudara bertanya kepada saya, Pastor, sekarang memangnya kalau saya bersandar kepada Tuhan, masalah saya bisa selesai? Saudara berharap saya jawab apa, saudara? I guarantee you, gitu saudara? Sorry ya saudara, saya harus ngomong sama saudara. Kadang-kala ketika saudara bersandar, belum tentu masalahnya langsung hilang. Sebagian dari saudara akan tanya sama saya, kalau gitu ngapain saya bersandar sama Tuhan, Pastor? Dengar ini, saudaraku. Di dalam yang namanya pertandingan iman, kita hidup. Berapa banyak dari saudara yang sadar kita hidup adalah pertandingan iman? Hidup kita ini adalah pertandingan iman. Saya berkatakan itu berkali-kali. Jangan sampai kita lupa. Dan di dalam sebuah pertandingan, saudaraku, apakah saudara menjadi Kristen terlalu naif? Saudara berharap di dalam semua pertandingan itu semuanya bakal mulus? Kehidupan saudara semua serba jalan, toh? Kan ya nggak gitu, toh, saudaraku. Akan selalu ada musuh yang berusaha menghalangi saudara, akan ada musuh yang berusaha menjegal saudara. Ya kalau bisa saudara nggak nyampe garis finish, kan gitu. It's only normal di dalam sebuah pertandingan kehidupan, saudaraku, ada yang namanya rintangan, ada yang namanya penghalang, ada yang namanya serbuan musuh, ada yang namanya masalah. Pastor lah, kalau bersandar sama Tuhan tidak garanti masalah saya selesai. Dengar ini, saudaraku, bersandar kepada Tuhan mungkin tidak akan membuat masalah saudara langsung hilang. Tapi sama-sama engkau harus menghadapi pertandingan iman. Hidupmu jadi lebih rileks. Hidupmu jadi lebih ringan. Masalah mungkin masih tetap harus dihadapi. Tapi engkau jadi stress free. Terus kalau saya stress free mau apa, Pastor? Oh yes. Di tengah kesukaran, kalau tawar hatimu, kecil kekuatanmu. Tapi ketika kau bersandar kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Karena ada kekuatan yang baru, masalahnya boleh sama, kekuatannya beda, engkau bisa berkemenangan. Dimanapun saudara berada, aminnya yang keras. Ada satu ayat ini, dan saya akan tutup dengan ayat ini, saudaraku, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-28, sampai ayatnya yang ke-31, saudara. Ayat 28 mengatakan seperti ini. Tidakkah kau tahu, dimulai dari satu pernyataan, ini pernyataan yang keras sekali. Tidakkah kau tahu, nanti kalau saudara baca dari atas, saudara akan menemukan. Ini ayat 27, mengatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, hai Israel, hidupku tersembunyi, bla 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 bla. Ayat 28 ngomong, dijawab, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidak satu pun di muka bumi ini termasuk di dalamnya, yaitu saudara, dan saya yang tidak termasuk dari semua ciptaan Tuhan. Dan ayat ini ngomong dengan satu pernyataan yang sangat keras sekali.
Ia Tuhanmu itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. In case ada sebagian dari saudara yang merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah tidak ada tempat saudara bisa berlari lagi. Ayat ini ngomong, dia Tuhanmu tidak terduga pengertiannya, 29 ngomong, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ini yang terjadi, saudaraku. Ketika engkau bersandar kepada Tuhanmu, sama seperti handphone, engkau di-charge. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Seperti handphone tadi, saudara di-charge, energinya ngalir. Handphone kalau sudah nggak ada daya, mati toh saudara. Ada di sini yang sama, sudah nyala lampunya bidit, bidit, bidit. Tapi dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Alkitab itu selalu retorika. Dia bercerita tentang Tuhan yang tidak lelah, Tuhan yang menambah semangat. Ayat 30-nya ngomong gini, orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Retorika kan? Dibalik kan? Nyenengin ya Alkitab itu ya. Dia bukan pakai orang biasa loh, dia ngomong orang muda, orang yang bahkan at the peak of their strength. Jadi lelah. Teruna itu remaja, saudara, lebih-lebih lagi. Jatuh tersandung. Lihat ini, saudaraku. Ini kunci yang saya berdoa ya di sepanjang kehidupan saudara. Jaga ini baik-baik, jaga dengan segenap hatimu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mau besar, kecil, tua, muda, nggak peduli, saudaraku. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi atas hidupmu. Yes. Minggu lalu saya baru saja menyampaikan firman, saudaraku, jangankan saudara itu punya masalah lah, saudara, orang punya masalah capek. Tapi coba, ini saya ingin mengatakan ayat ini tuh amazing sekali. Saudara terbang juga capek. Capek loh, saudaraku. Kalau burung terbang nggak capek, dia nggak akan hinggap di dahan-dahan, saudara, dia terbang terus. Terbang itu capek, artinya apa? Dibawa masuk pada rencana Tuhan pun. Membangun gereja Tuhan itu capek. Jangankan saudara punya masalah, sedang ada di dalam rencana Tuhan itu bisa capek. Menggenapi apa yang Tuhan punya, visi Tuhan atas hidupmu itu bisa capek. Tapi saya berdoa hari ini ya saudaraku, sampai kapanpun itu, simpan ayat ini dalam hati. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu tidak pernah gagal apapun yang sudah disampaikan hari ini. Firman itu akan mengerjakan bagiannya. Satu demi satu memberikan kekuatan dalam jiwa kami. Jiwa yang sudah lelah, hati yang sudah capek. Tuhan berikan kesegaran yang baru. Sama seperti baterai handphone ini di-charge kembali. Oh, Engkau memberikan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Saat ini biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini kuat. Dan hamba-Mu berdoa sampai mereka menyelesaikan pertandingan mereka. Let them finish well, oh Lord. Let them finish strong. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu, kita sama-sama yuk kita katakan amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.